ada satu khotbah di mana Ko Hansen bahas tentang visi, ya nggak sih? Koko pernah kan denger juga kan Ko Hansen bahas visi? Kalau nggak salah tuh pas awal-awal tahun atau akhir tahun, dan di situ tuh aku diteguhkan lagi gitu. Aku dapat kayak selintas sih, selintas imagine kayak kan kalau nggak salah sih ya, Ko Hansen tuh pernah bilang level terendah dari visi itu imajinasi. Kalau ya aku lupa-lupa inget tapi setangkap aku tuh itu aku juga ada sedikit catatan gitu sih ya, itu tuh levelnya tuh ya dimulai dari imajinasi dulu gitu. Dan di situ tuh satu Hansen ngomong gitu tuh kayak seret selintas tuh kayak apa ya, aku juga nggak bisa ngedeskripsiin kayak itu tuh suara kah atau tulisan atau gambar kah, tapi ya kayak gitu loh, rema gitu loh di hati tuh seret gitu, Korea gitu. Korea Selatan gitu kan ya. Bukan Aku Korea sih Utara ya? enggak kok. Puji Tuhannya sih Korea Selatan. Tapi kalaupun Korea Utara, ngapain ya aku disuruh sama Tuhannya? Bingung juga. Ya, puji Tuhannya sih ya Korea Selatan. Just Ya, kidding, just tapi kidding. ya iyalah ya. Si Tuhan nggak pernah salah lah ya. Walaupun mau itu Korea Utara kayak gitu kan, mau apa ya pasti penyertaan Tuhan adalah ya. Iya, iya, Iya iya. kan? Iya. Kaget aku juga. Presiden Kim Jong Un. Nah, tadi tuh apa? Ya, dapetnya yang itulah Korea Selatan. Aku juga sempet kayak, ya ngerasain kayak, aku udah nih, aku kepengen nih masuk UPI, karena aku pengen banget jadi pendidik gitu, pengen jadi pengajar. Hmm. Aku senang ngajar gitu ya. Senang ngomong sih lebih tepat. Senang ngomong cerewet. Dari Ya kecil ya? pokoknya gitu lah ya. Dari kecil ya? Enggak juga sih kok. Oh. Kecil mah. Ya dia dari kecil. Nah pokoknya Oke, gitu oke. lah ya. Jadi Oke. aku senang ngajar, pengen jadi pendidik, dan aku senang bahasa Korea gitu, senang budaya Korea. Ya bukan berarti aku nggak senang budaya Indonesia juga. Maksudnya kan ya ada ketertarikannya dengan budaya Korea gitu kan. Terus udah gitu pas banget nih UPI gitu kan. Udah dia prodinya tuh pendidikan, lulus tuh jadi tenaga pendidikan, maksudnya jadi Ya. sarjana pendidikan, dan bahasa Korea. Wah, pas banget. Dan itu tuh baru ada satu-satunya prodi itu tuh di Indonesia ya di UPI gitu kan, dan itu udah pas banget gitu kan. Terus aku udah pokoknya udah kayak sesuatu tuh terjadi sesuai yang aku inginin, langsung aku tuh kayak ngerasa pas waktu kuliah ya itulah namanya manusia ya, kadang kalau misalnya kita nggak inget tentang visi kita lagi, misalnya nggak inget lagi tentang betapa kita berjuangnya atas sesuatu yang kita pengenin, betapa kita menginginnya gitu kan, kayak ya udah pas aku udah dapet tuh gitu, lupa gitu kan. Kayak aku jalanin kuliah waktu itu kayak sempet juga ngerasa kayak hambar gitu ya, maksudnya kayak kuliah aku datang ya pagi-pagi, ya udah pulang siang, ya udah ngobrol sama teman, main sama teman ke kosan teman, ya ya udah gitu. Aku rasa kayak wah aku nggak bisa nih gini terus gitu kan, apalagi aku juga punya visi ke depan gitu kan. Ah, Dan pas waktu aku dengar banyak konsen yang itu, ya itulah merasa tertegur gitu kan, merasa tertegur, dan tapi merasa diteguhkan juga gitu kan. hmm, Iya hmm. sebenarnya ya ragu jawabannya karena, tapi ya puji Tuhan gitu, kalau itu panggilan atau kalau itu visi dan kehendak Tuhan, ya Tuhan ada caranya lah untuk bawa kita balik lagi gitu ke visinya yang semula, ya asalkan kitanya juga gak mengeraskan hati kan, ketika kita ngedengar berasa aja oh ini kayaknya teguran buat aku, nah kita mau langsung berubah gitu kan. Ya itu sih. Aku pernah alamin juga itu. Oke. Jadi kalau kita breakdown dikit, selama jadi kalau misalkan kita ragu sama hidup kita ragu sama nggak tahu tujuan kita mau ngapain, dan itu Hmm. memang kita harus cari Tuhan, yang pastinya cari Tuhan, tanya ke Tuhan. Dan itu bisa yang namanya, kalau suara Tuhan tuh nggak cuman secara langsung ya, langsung kita dengar gitu kan. Hmm. Kan Ya ada benar ada orang yang memang bisa dengar, mikirnya. ada yang memang nggak bisa Hmm. dengar. Dan buat Ya. yang mungkin belum bisa dengar suara Tuhan secara langsung, secara audible, itu yang Hmm. tapi ini ngomong-ngomong tentang suara Tuhan dan lain-lain, ini memang make sense sih. Kayak kayak mungkin lu nggak tahu gimana, lu nggak tahu apa Hmm. sih ngomongin tentang suara Tuhan apa sih, tapi itu tuh Hmm. jadi bukan salah satu part yang penting ya, tapi itu merupakan bagian yang paling penting di kehidupan kita. Kayak kita memang harus peka sama yang namanya suara Tuhan, buat
ketika kita ragu, ketika kita nggak tahu mau ngapain, nggak punya arah lagi, atau belum nentuin visi selanjutnya untuk kedepannya. Dan itu memang yang namanya suara Tuhan dari, bisa aja dari kita dengar suara orang lain tuh, dengar orang lain ngomong apa, itu tuh bisa aja dari Tuhan sih, karena Tuhan tuh bisa pakai siapa aja, bisa pakai orang lain, bisa pakai orang tua kita, bisa pakai siapapun Yes. buat Hmm. itu tuh nyadarin kita, kalau nyadarin dan itu neguhin kita lagi buat, oh ketika kita bingung, oke, kita dengar teguran dari, misalkan dari orang tua deh, atau dari teman teguran, misalkan kamu jangan gini ya, terus kamu masa gini gini gini, terus kamu harus kuat teguh gimana. Dari sana kita tuh kayak, oh iya benar ya, kita tuh kayak sadar, kayak kita tuh harus bangkit lagi, mau nggak mau kita harus bangkit, karena kalau kita bimbang, ragu dan lain-lain, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bener bener. Bener kok. Ya apa ya? Aku juga dapet yang kayak mungkin Tuhan pun bisa bersuara tuh dengan ngasih kita pemahaman gitu kan, dengan ngasih kita pengertian. Dan penting banget sih untuk kita tuh baca firman Tuhan, karena ya sebenarnya itu tuh ya Alkitab tuh udah bener-bener gift-nya dari Tuhan gitu kan buat manusia gitu kan. Eh, dengan kita baca firman pun ya kayak misalnya kita nggak ngerti gitu kan akan suatu ayat, dulu pun aku pernah nggak ngerti kok, kayak ayat yang apa ya, contohnya yang kayak barang siapa mau mengikut aku ia harus membenci ibunya atau ayahnya, ya kan, ada yang ayat itu kan, dulu kan aku masih belum ngerti, bener gak sih, aku terus renungin gitu kan, ya apa ya maksudnya, dan tiba pada waktunya itu ketika kita terus renungin, walaupun kita nggak ngerti tapi kita renungin, nggak tahu gimana, ya itu hati yang haus dan lapar tuh pasti akan Tuhan puaskan, bener gak sih, berbahagialah kan orang yang lapar karena ya akan dipuaskan gitu kan. Ya Tuhan tuh benar-benar kasih tahu gitu pas waktu kita terus renungin walaupun nggak ngerti, oh maksudnya tuh kalau mau ikut Tuhan prioritasnya tuh harus Tuhan dulu baru keluarga, bener gak kan, jadinya maksudnya tuh jadinya tuh kayak oh iya bener ya, ya gimana kita mau dapetin pemahaman itu kalau misalnya firmannya tuh nggak pernah kita renungin gitu kan, mau gimana, bahkan jangankan firman gitu ya, suara Tuhan pun nggak hanya Tuhan nyatakan lewat mungkin pendeta atau leaders Iya, kita iya, di gereja, iya, tapi bahkan ada orang yang berbuat jahat sama kita pun kadang tuh kayak Tuhan tuh menyatakan sesuatu, karena nggak semua orang di dalam hidup kita punya peran yang sama, ada satu yang menyemangati, ada satu yang mendukung misalnya, ada satu yang ngasih nasihat, ada yang ngasih teguran, tapi ada juga yang mungkin dia tuh peran dia tuh mungkin nyakitin kita ataupun ngelukain hati kita, tapi itu tuh tetap Tuhan pakai untuk membawa kita ke kemuliaannya. Bayangin kalau semua orang di dalam hidup kita semuanya ya bukan semuanya mengasihi, maksudnya semuanya baik sama kita gitu, baik ya kita bingung, kita nggak belajar caranya mengampuni dong kalau semua orang baik ke kita gitu kan, kita nggak belajar caranya kita tuh nyurahin hati kita gitu, nangis di hadapan Tuhan gitu, karena ya selain nangis karena bersyukur mungkin juga ada kan nangis karena sakit hati terus kayak minta ke Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan buat ngadepin ini gitu kan, kita nggak akan tahu artinya gitu kuasa Tuhan terjadi di saat ya kita ngadepin kelemahan kita gitu kan, kita nggak akan intinya tahu intinya kalau intinya 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 kalau memang yang tadi kamu bilang, kalau misalkan ada orang jahat yang mungkin nyakit kita, itu kita bisa belajar, kalau kita tuh belajar buat sabar, belajar buat oke, relain, belajar buat dan yang sebagainya, tapi kalau kalau Tuhan nggak pernah ngedatangin yang namanya kejahatan sih, aku yakininnya itu. Dan tapi memang Tuhan tuh izinin buat apa, ya buat dibalik kasih, ada orang yang jahat dan lain-lain, itu dibalik itu tuh ngajarin sesuatu yang positif loh, kayak kayak misalkan ya bener, kita udah misalkan dijatin sama orang, dan kita tuh harus belajar mengampuni, terus ngubah mental kita jadi dewasa lagi supaya lebih gimana sih ngadepi situasi kayak gini. Tentu ngajarinya dari sana, tapi Tuhan tuh ya bener, nggak pernah ngedatangin yang namanya kejahatan sih itu. iya betul, betul banget. Pencobaan tuh nggak pernah datang dari Tuhan kan, Yes. pencobaan tuh nggak pernah datang dari Tuhan. Dan ya Tuhan izinkan, dan puji Tuhannya banget, ini tuh karena kasih karunia-Nya Tuhan kan. Yes, Pencobaan yes, itu kan datangnya yes. dari si jahat ya. Maksudnya tuh, oh si jahat tuh ya ngirimin lah orang-orang yang misalnya ngeselin, yang nguji kesabaran gitu kan, yang nyakitin hati kita gitu.
Tapi puji Tuhannya, karena ketika karunia Tuhan yang datang ke kita itu cuma yang sebatas kemampuan kita, enggak yang lebih dari kekuatan kita, bener kan yang itu. Ada Walaupun ayatnya ya, kita benar. ngerasa wah ini tuh lebih dari kemampuan kita sih, kayak ngadepi sesuatu Heeh, yang lebih dari kemampuan kita, padahal tuh enggak. Kalau misalkan kita oke, ini emang nggak gampang, nggak bisa semua orang terima, tapi kalau kalau kita mikir lebih tenang lagi, oke, ketika ngadepi situasi yang mungkin dalam keadaan terhimpit ya, kita harus tenang, mikir, terus tanya ke Tuhan juga, tanya ke Tuhan, ini gimana ya penyelesaiannya. Dan aku sih yakin kalau kalau apapun situasi kita tuh gak akan gak akan ngelebihin, bahkan sampai situasi terburuk itu nggak akan ngelebihin dari kemampuan kita. Dan dan ya itu sih. Yes, agree. Bener banget. eh, eh, Sekalipun kita mungkin sempat kayak ngerasa ini tuh titik terendah aku gitu. Ini tuh titik terpuruknya aku. Tapi tetap gitu, titik terendah, titik terpuruk pun itu tuh nggak ngelebihin kekuatan kita gitu kan. Justru di saat kita ngalamin itu tuh kita tuh semakin ngerasa kayak Tuhan tuh mau ngasih tahu gitu, tenang nak gitu, tenang gitu. Kalau kamu sama aku, kalau aku di pihak kamu gitu kan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku gitu kan, kamu itu lebih dari seorang pemenang gitu kan istilahnya. Ya itu sih yang mau Tuhan ajarin lewat setiap persoalan kita gitu kan, masalah-masalah kita gitu kan. Nah itu dan sih dan luar da- biasanya Tuhan. dan kalau 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 memang kita mikir ini di luar kemampuan kita, terus apa gunanya iman kalau kita gampang nyerah? Yes, benar. Agree juga. Yes, justru iman itu kan ya ini juga sebenarnya salah satu ayat kesukaan aku juga ya, Ibrani 11 ayat 1 kan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Istilahnya Rasul Paulus juga kan pernah bilang, karena kita ini hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya gitu kan. Berbahagialah orang yang tidak percaya namun melihat gitu kan. Itu ayat-ayat yang luar biasa sih gitu kan, ngomongin tentang percaya. Secara nggak langsung tuh kayak ketika kita apa ya, ketika masalah datang, sebenarnya itu juga ngelatih iman kita gitu. Jangan ngebayangin apa ya, jangan ngebayangin kondisi terburuk kita gitu. Maksudnya ketika masalah itu ada, jangan ngebayangin yang jelek-jelek gitu. Jangan masukin pikiran kita tuh dengan hal-hal yang negatif. Gak usah dimasukin juga, itu masalah udah cukup buat kita ketar-ketir gitu kan. Maksudnya jadi nggak usah mikirin lebih lanjut lagi gitu. Kayak apa ya, misalnya apa ya, kayak aku contohnya aja lah gitu ya, kayak nge-laptop aku rusak gitu, gak usah mikirin kayak aku juga nggak mikirin sih pas waktu itu, aku nggak mikirin kayak gimana ya kalau aku nggak bisa ngerjain tugas, gimana ya kalau misalnya bener-bener itu tuh harus pakai laptop, enggak sih, aku nggak mikirin. Justru aku tuh kayak gak tau gimana ya, aku tuh kayak mikirnya ini Tuhan pasti kasih kemudahan kok, lewat HP juga pasti cukup gitu kan, kayak tanemin gitu pikiran-pikiran yang positif, iman itu ya. Jadi emang dilatih tuh ya, ya ketekunan gitu kan, ya pencobaan-pencobaan itu kan. Berbahagialah jika kamu masuk ke dalam berbagai pencobaan karena dari situ kan imanmu jadi tahan uji. Nah emang gitu sih, pencobaan-pencobaan kita tuh semata-mata supaya iman kita juga semakin teruji gitu kan, ya semakin apa ya, semakin kuat gitu di dalam Tuhan, semakin kokoh gitu. apalagi Enggak yang kalau ada masalah sedikit tinggalin apal Tuhan, jangan apalagi sampai. apalagi Mm-mm. apalagi kondisi kayak sekarang, kayak pandemi ini. Yes. btw sebentar, aku cut dulu. Kita nggak usah ngomong corona lah, mungkin banyak yang takut juga. Udah, kita ngomongnya soal tentang pandemi aja, is oke. Corona kayak horor Oke. banget gitu buat mungkin yang Iya. orang-orang yang nggak kuat gimana kan ya. Jadi Oke. ini ini sangkut pautnya sama kondisi sekarang. Kayak ini iman kita memang lagi diuji sekarang, emang lagi diuji. apakah kita Yes. apakah kita dengan kondisi yang nggak enak sekarang masih tetap stay kondisi yang mungkin semuanya yang secara apa yang mata manusia lihat itu nggak nggak ada kepastian, itu tuh kita harus nyerahkah atau harus bertahan atau harus gimana, semua serba bingung, baik dari kalangan atas sampai kalangan menengah bawah dan sebagainya, itu semuanya sama Mm, rata kena kepukul, kena semua negara bahkan kena. dan yes. dan di sini yang aku lihat juga memang iman kita tuh lagi
lagi bener-bener tuh ujinya tuh di sini, yang realnya tuh, yang nyatanya tuh seperti apa. Mungkin selama ini kita kayak oke, kita percaya iman cuma ngomong tentang mulut terus, bukan bukan aku Hmm. ngeremehin atau gimana ya, tentang oke cuman sekedar iya yakin yakin, tapi ini tuh saat yang tepat yang buat ini tuh prakteknya ini gimana nih, ini tuh kondisi sekarang tuh Hmm. tepat banget buat praktek itu iman yang bener-bener yang kita tuh udah mungkin kita udah tahu ya, bahkan dari kecil ya, dari kecil aja diajarin banyak tentang iman 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 gitu, tapi Hmm. yang kondisi yang realnya tuh yang sekarang. dan Hmm. dan ini memang kita tuh harus yang punya 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 iman, nggak cuma dikit ya, walaupun ada yang bilang imanku cukup cuma sebutir, tapi Hmm. kayaknya agak kurang gimana, cuman ya ini memang kita harus punya iman yang lebih di sini buat survive ke depannya. Dan kalau kalau memang nggak Yes. punya, kalau memang istilahnya bukan bukan aku judge dia orang nggak punya iman atau gimana, tapi Hmm. kalau orangnya memang udahlah pasrah aja, malah kondisi makin memburuk sih yang ada. No. Dan Hmm. kita nggak bisa Oh, survive lagi. yes. Hmm. Jadi gini ya, benar sih iman tuh. Kalau di masa pandemi ini iman kita harus bertambah, tapi berarti perbuatan kita pun harus semakin bertambah. Iya, Karena iya, iman tanpa perbuatan itu mati ya. iya, Jadi yes. ketika iman kita bertambah, harusnya perbuatan kita pun bertambah. Ketika kita, wah, aku percaya aku pasti bisa ngelewatin pandemi ini. Walaupun misalnya pandemi ini bikin aku 1 semester lagi online, nilaiku pasti tetap bagus. Aku cuma percaya aja. Terus aku ya diem-diem baik. Pas pandemi ini belajarnya tuh pas satu ada kelas setengah-setengah gitu. Pas waktu ada kelas pagi aku ngeremehin misalnya, jadi oh ya udahlah pagi gak apa-apa lah kelas online gitu kan. Mungkin kehadirannya gak bakal terlalu diperhatiin sama dosen ya, itu ya sama aja bohong gitu kan, ya Tuhan sendiri malah yang bilang gitu kan, iman tanpa perbuatan itu ya mati gitu kan. Harusnya ketika kita percaya pandemi ini tuh akan berakhir dan kita akan keluar jadi pemenang, harus dong punya mental pemenang, harus dong punya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita ini akan keluar sebagai pemenang gitu kan. Yang namanya orang yang keluar dari pemenang itu yang walaupun selama dikasih waktu istirahat pun dia nggak pergunakan itu untuk berleha-leha, tetapi untuk mengambil waktu, ya waktu untuk Tuhan khususnya dong udah pasti, dan juga waktu untuk mungkin refleksi diri ya. Wah, kayaknya Tuhan tuh ngasih ini pun aku ngerasa sih gitu, kayak Tuhan tuh bilang lagi ke kita, kuduskanlah bagian Tuhan. Waktu kemarin aku saat teduh aku dapat tentang kuduskanlah bagian Tuhan. Hmm, maksudnya tuh jadi kayak gini, dengan kita secara ini kayak apa ya, kita tuh kayak seolah-olah kita tuh bekerja lebih gitu ya di dalam Tuhan, maksudnya bekerja lebih di ladangnya Tuhan. Belum tentu kalau itu tuh bisa kita sebut inisiatif, karena yang namanya inisiatif adalah dia yang melakukan gitu, dia yang melakukan bagiannya gitu, bukan bagiannya Tuhan. Jangan sampai kita tuh ngerebut bagiannya Tuhan di dalam hidup kita gitu, karena itu namanya kita mau melakukan segala sesuatu sendiri, gak mau bergantung sama Tuhan. harus harus apa ya, harus ingat lagi gitu, ketika kita punya iman pun kita lakukan perbuatan, tapi perbuatannya tuh perbuatan yang bagian kita. Contohnya misalnya kalau misalnya aku sakit ya kok ya, misalnya pilek lah atau batuk gitu kan, bagian aku apa? Nggak makan gorengan gitu kan, nggak minum es, jaga pola tidur, makan makanan yang sehat, bergizi gitu kan. Tapi bagian Tuhan itu sendiri apa? Kesembuhannya kan, Ah, kesembuhannya sendiri. Karena belum tentu kalau misalnya aku makan makanan sehat, gak minum es, gak makan gorengan pun, aku bisa langsung sembuh hari itu juga. iya. Belum tentu kan, maksudnya bisa jadi 2 hari, bisa jadi 1 minggu gitu kan. Dan itu tandanya bahwa kesembuhan itu adalah mutlak bagiannya Tuhan gitu kan. Mukjizat-mukjizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya melakukan perintahnya, mengikuti kehendaknya. Jadi jangan sampai di masa-masa ini, di masa pandemik ini, kita tuh ngerasa, iya nih iman kita bertambah, perbuatan kita bertambah, tapi kita nggak mau kuduskan bagian Tuhan gitu. Karena ini kita nggak mau bergantung sama Tuhan ya. Ya itu juga menyebabkan kegagalan. Itu akan menyebabkan kita tuh capek, cepet capek. Iyalah, siapa juga yang nggak bakal capek kalau semuanya dilakuin sendiri gitu kan. Padahal kan hidup ini tuh tentang kerja sama Tuhan, jalan bareng sama Tuhan gitu kan. Ya kalau kita jalan sendiri, ya baru juga misalnya ya 1 kilometer itu udah capek gitu kan. Tapi kan kalau jalan sama Tuhan, jangan kan jalan sama Tuhan, istilahnya dengan perumpamaan kita jalan sendiri gitu kan,
sama jalan sama orang lain, kita tuh bakal kerasa lebih kuat pas waktu jalan sama orang lain kan, ngobrol-ngobrol gak kerasa tau ini tokonya gitu istilahnya ya. Maksudnya secara yang umumnya pun logikanya kan gitu kan. Kalau mau jalan cepet, jalanlah sendiri. Tapi kalau mau jalan lebih lama, jalanlah sama orang lain. Nah, ya itu juga sih sebenarnya kalau kita bisa pikirin ke kerohanian kita ya gitu. Kalau kamu pengen cepet-cepet nyampe tuh ke tanah perjanjian kamu, jalan sendiri pun bahkan nggak bisa nyampe sih kalau gitu. Tapi ya kalau misalnya jalan sama Tuhan tuh, ah, ya enak lah, ketemu masalah apa, ada prosesnya pun kayak ngerasa tetap damai gitu, tetap tenang walaupun mungkin sulit, tapi balik lagi gitu kan, masuk lagi hadirat kan, dapat lagi kekuatan yang baru, pas waktu keluar disegarkan lagi, kerja lagi di ladangnya Tuhan gitu kan, jadi terus udah jadi terasa lelah dikit jadi gitu. jadi kita nggak cuma sekedar soha rohani ya di depan orang lain kayak kelihatan Hmm. lu rohani banget gitu kelihatan, tapi perbuatannya kok rohan. Yohana, mirip nama Yohana lagi, aduh Yohana, Yohana, ya ya benar-benar benar. Ya jadi nggak make sense banget kalau cuman sekedar rohani tapi perbuatannya nol gitu. Justru dua-duanya tuh Yes. harus balance, harus seimbang, dari baik dari Benar. perbuatan, dari kerohanian, bahkan harusnya dari kerohanian tuh kelihatan lah dampaknya ke orang lain. Kalau kalau misalkan orang lain bilang ah lu so rohani gitu, atau ah kamu nih rohani banget tapi sikapmu kok gini, itu yang ada malah Hmm. jadi batu sandungan bukan jadi batu loncatan, Hmm. dan gak jadi berkah Yes, yes. juga. Benar-benar benar. Karena aku juga kan, masa ya contohnya aja hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu artinya Tuhan tuh pengen kita kasihi dengan seluruh tubuh, jiwa, roh kita gitu. Karena orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan akal budinya gitu, ya dia akan sulit gitu, akan sulit untuk menerima mukjizat karena dia mikirnya Tuhan cuma dibatasi dengan akal budinya kan. Ya contohnya kayak mungkin mukjizat yang Tuhan berjalan di atas air aja, mungkin dia jadinya nggak percaya gitu karena dia hanya mengasihi Tuhan dengan akal budinya, jadi dia cuma nerima firman-firman tuh yang ya yang sesuai masuk logika lah istilahnya kayak gitu. Nah kenapa Tuhan perintahkan kita harus mengasihi gitu dia dengan segala sesuatunya yang ada di dalam diri kita, tandanya Tuhan tuh mau gak cuma rohani kita yang level up, tapi setiap mungkin ya dunia sekunder kita juga pengen Tuhan level up gitu, karena dari situlah gitu kan terang kita bisa bercahaya gitu kan, garam kita tuh bisa mengasinkan orang lain. Iya kayak gitu sih kok. Jadi ya rohani maju, ya otomatis jiwa kita juga maju, tubuh kita juga maju. Harus sehat, harus sehat, harus waras gitu kan, jiwa tapi gitu kan harus tapi sehat. logika juga Hmm. penting juga sih. Kita kan memang mikir Iya juga kan, benar. mikir buat ini kira-kira apa sih, gini gini Hmm. gini, terus praktek Hmm. cara kita pengaplikasiannya kayak gini tuh ke Hmm. hidup kita kayak gimana sih, baik di Yes. kerjaan, baik di Hmm. perkuliahan, baik di sekolah, baik di keluarga dan Hmm. sebagainya. Ini pengaplikasiannya seperti apa sih, itu kan berarti kita memang Heeh. logika juga dibutuhin, penting buat Iya nggak betul. cuma sekedar oke kita percaya kita gimana, tapi percayanya Hmm. bukan bukan berarti percaya ngasal, Hmm. harus dipikirin Benar. juga. Iya cuman benar-benar cuma nggak boleh semuanya. nggak boleh yang namanya terlalu pakai logika gitu, nggak boleh juga, tapi memang ada Hmm. bagian tertentu yang nggak bisa Yes. kita nggak bisa kita pikirin dengan logika, yaitu ya Hmm. rahasia Tuhan lah ya. Hmm. Makanya bener banget. Wah, pokoknya Tuhan tuh emang luar biasa kan. Minta kita tuh mengasihi dia tuh dengan seluruh gitu kan. Hati iya gitu. Aduh deh hati dong. Jiwa iya gitu kan. Akal budi iya, kekuatan juga iya gitu kan. Ya, maksudnya semakin kalau di ini pribadi Tuhan itu benar-benar kayak memukau kan gitu, mempesona kita gitu. Aduh, 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 emang sih luar mempesona. biasa. Aduh, ya kan? Luar biasa banget sih. Ya kan kok, Tuhan kita tuh. Saya siap Tuhan Iya, Yesus. iya. Puji Tuhan. Rasanya damai nih hati. Oke, terakhir nih, Hmm. terakhir aja, Yes. terakhir. Oke.
Kita ngobrol kayak gini nggak kerasa kayaknya udah setengah jam lebih. Iya nih, aku juga gak ngeliat jam sih. Ya ampun. Oke, ini terakhir Hmm. Hmm. kasih, bukan bukan saran ya, pesan Hmm. buat teman-teman nih yang lagi ngalamin kondisi yang nggak enak nih ya, bukan mungkin hampir semua, bukan hampir semua ya, semua lah kita Hmm. kita sama ratakan Semua ya. kondisi yang ini nggak Hmm. enak. Terus gimana caranya biar kita nggak gampang nyerah terus, dan udah gampang nyerah dalam arti ya mungkin setiap orang berbeda, tapi ada satu kesamaan lah di semua orang buat ini tuh make sense sih, nggak nyerah, tetap percaya, dan apa sih yang mesti kita lakuin. Kita kan nggak mungkin cuma diem doang sekarang, harus ngelakuin sesuatu buat seenggaknya hidup kita produktif. Yes. Oke. Pertama-tama sih, ini juga salah satu apa ya? Salah satu kata-kata favorit aku, kalimat favorit aku gitu di dalam hidupku sih. Ah, Eh, Satu kalimat ini tuh adalah jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasanmu. Nah ah, itu. Eh, dan apa ya, saran aku sih, coba deh pakai waktu ini gitu kan. Sebenarnya segala sesuatu itu ada waktunya, weh. Sama kayak yang kemarin. CG, bener banget. Segala sesuatu tuh ada waktunya, bener. Ada waktu di mana kita berjauhan sama orang lain seperti ini. Ada waktu di mana semua orang akhirnya sama-sama sepenanggungan gitu kan. Mungkin ketika kita ngejalanin hidup kita yang biasa, mungkin ada orang yang nggak ngerasain apa yang kita rasain. Tetapi ah, dengan ini kita bisa katakan gitu kan, yang tadi kayak Koko bilang, coba anggap kalau misalnya ini semuanya kena dampaknya gitu kan. Jadi kayak sepenanggungan, dan aku ngambilnya tuh dari visi gereja kita juga gitu, bahwa kalau di tahun ini adalah tahun percepatan dan juga persatuan gitu ah, kan. Dimana kalau kita lihat aja sekarang kok semakin banyak kan, masa dengan kita seperasaan, dengan kita sepenanggungan, sebenarnya itu menimbulkan sebuah persatuan gitu, harusnya kan. Seharusnya itu menimbulkan sebuah persatuan di mana kita bisa ngabarin lagi teman-teman lama kita, nanyain gitu kan, nanyain kabar, corona ya, pandemi apa, itu kan maksudnya, wait, ya wait, nih aku di ini unstable, ya. unstable. Oh ya, oke. Oke, lanjut lanjut. Oke, udah. Nah, kita bisa ngubungin teman lama kita, saudara kita jadi bisa saling nolong gitu kan. Sebenarnya emang susah ya kalau misalnya kayak disuruh, coba deh kamu positive thinking gitu. Kamu positive thinking, percaya aja lah pasti bakal terlewati gitu kan. Mungkin kalau ngasih saran-saran kayak gitu banyak orang juga yang kayak, ya lu ngomong gampang gitu Iya, misalnya gitu kan. iya, Gue nih iya, yang ngejalanin iya, susah gitu kan. Tapi iya, sekarang tuh kayak istilahnya, ketika orang bilang yaudah yuk sama-sama semangat, aku juga sama ngerasain itu. Maksudnya ketika kita mempunyai rasa penanggungan itu, kita ngasih semangat orang lain pun, ngasih nasihat orang lain pun akan lebih mudah diterima, karena orang tuh mikirnya, oh iya ya, dia juga ngalamin yang sama kayak yang gue alamin iya, gitu kan, iya, iya, sama-sama corona ini. Sebenarnya itu kan, itu tuh bener-bener Tuhan tuh bener-bener bekerja gitu ya. Kita mungkin kelihatannya kayak ini tuh stagnasi, apa-apa semuanya berhenti gitu kan, pendidikan, pekerjaan gitu kan, wah semuanya juga ribet gitu. Kalau mau ngelakuin apa-apapun new normal ini kan tetap ribet gitu kan, protokol kesehatannya hmm, atau apa. hmm, hmm. Tapi justru benar, kita tuh harus hidup tuh nggak lihat dari sudut pandang kita sendiri, tapi dari sudut pandangnya Tuhan juga. Ternyata ini tuh tahun persatuan, dan dengan adanya persatuan itu akan ada percepatan. Walaupun, nah ini juga pentingnya kita punya iman gitu, kita punya iman mengharapkan sama kasih gitu kan. Pentingnya itu karena walaupun di depan kita yang kita lihat mungkin kayak sebuah stagnasi gitu kan, tapi ternyata di balik itu semua Tuhan tuh akan ngadain percepatan gitu, percepatan yang kita nggak kira. Mungkin di waktu kita ini tuh kayak keterlambatan, tapi ya percayalah Tuhan nggak pernah terlambat gitu kan. Tapi mungkin ini tuh di waktunya Tuhan, ini tuh lagi percepatan loh, menuntun kita ke percepatan. Sekarang mungkin udah tahun ke-8 dong, bulan ke-8. Mungkin kita mikirnya, wah 2020 tinggal 4 bulan lagi. Siapa yang tahu gitu kan, 4 bulan tuh kan bisa ngelakuin apa aja. Jangan kan 4 bulan gitu, 1 jam aja tuh ya, 1 menit aja Tuhan tuh benar-benar bisa ngelakuin suatu mukjizat di dalam hidup kita. Intinya tuh jangan hilang percaya sama Tuhan Yesus. Justru di masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita bisa lebih intim lagi sama Tuhan. Di mana semua orang tuh kan, ya yang awalnya gitu ya, dulunya misalnya, aku nggak ada waktu lah buat CG, aku nggak ada waktu buat ibadah. Pas aku Senin mau ujian, minggunya aku kayaknya nggak bisa ibadah gitu. Aku mau belajar buat UTS besok, buat UAS besok.
Sekarang kalau sekarang kayak istilah Tuhan tuh lagi ngajarin kita, coba deh nak lihat gitu kan, apa sih yang benar-benar jadi prioritas buat kamu. Kamu nggak ngelakuin hal ini pun kamu masih bisa ada gitu kan. Kamu misalnya nggak ketemu teman-teman secara langsung pun kamu masih bisa tertawa gitu kan, kamu masih bisa tersenyum gitu kan. Kamu nggak datang langsung ke kampus pun atau ke tempat kerjamu, kamu masih bisa work from home gitu kan, masih bisa belajar dari rumah juga. Sebenarnya nggak ada hal yang terlalu besar yang harus kamu khawatirkan selagi kamu itu menggantungkan hidupmu padaku gitu. Tuhan tuh lagi mau ngajarin itu, aku loh prioritas utama kamu. Ya karena Tuhan kita ya emang Tuhan yang cemburuan juga gitu kan, maksudnya Tuhan yang bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya sekarang berhala-berhala ya udah bukan lagi, misalnya bukan lagi cuma sesajen atau apapun gitu kan. Berhala itu adalah sesuatu hal atau apapun yang kita percayai lebih, yang kita cintai lebih, atau yang kita takuti lebih daripada Tuhan gitu kan. Contohnya aku lebih cinta games, misalnya kalau gamers gitu kan, ya nggak harus yang games dong sih, maaf ya untuk gamers gitu, aku nggak nginiin, contohnya aja gitu kan. Ataupun ya mungkin HP gitu kan, ataupun aku lah suka idol-idol Korean, aku tuh lebih cinta gitu sama mereka. Aku tuh lebih kayak wah wah gitulah ya, pokoknya ya kali ya tau lah ya gitu kan, daripada Tuhan. Ya itulah gitu berhala-berhala kita gitu kan, bahkan diri kita sendiri pun bisa jadi berhala gitu kan Ah, kalau kita tuh hmm. terlalu bergantung sama diri kita sendiri. Nah di masa-masa ini ayo gitu balik lagi gitu, yuk cari Tuhan lebih lagi gitu kan. Wah, kapan bukan kapan lagi sih, maksudnya kalau kita bisa benar-benar nangkep isi hati Tuhan di masa pandemi ini, wah percayalah bener deh, kamu selesai pandemi ini bener deh keluar jadi seseorang yang lebih dari pemenang gitu malah gitu kan. Malah hidupnya tuh semakin tertata gitu kan, manajemennya bakal lebih baik. Ya aku juga masih belajar sih kok. Ya aku juga Sama sama ya sama. Apalagi ya kan. manajemen waktu tuh. Wah. Ya kan, aku juga masih belajar gitu kan. Aku sekarang mau belajarnya nggak tidur larut malam tapi bangun lebih pagi gitu, lebih awal gitu. Karena kan sebenarnya kalau liburan tuh ya aku tuh tidurnya tuh jadi kayak lebih malam, bangun lebih siang gitu. Dan sekarang tuh aku kayak mau belajar gitu kan, sama liburan justru aku pengen tidur cukup gitu kan, maksudnya tuh Hmm. di jam yang malamnya tuh yang pas, bangunnya lebih awal gitu. Sama-sama belajar kalau gitu kan, jangan batasin kuasa Tuhan sama keterbatasan kita. Kalau misalnya ngelihat diri kita mungkin ya mama papaku misalnya usahanya kena dampak dari pandemi ini, aku nggak tahu nih, aku khawatir aku bisa kuliah atau enggak misalnya. Percaya dulu gitu, pertama modal kita itu ya percaya dulu, modal pertamanya emang bener modal kita percaya dulu. Setelah percaya, setelah beriman, kita pikirin perbuatannya, usahanya apa gitu kan. Oh mama papa usahanya kena dampak. Uh, Coba deh aku saat teduh, aku minta hikmat dari Tuhan, aku minta Tuhan untuk beritahukan jalannya gitu kan sama aku. Mungkin apakah aku harus part time, atau apakah mungkin nanti aku bisa kasih ide ke mama papa untuk usahanya apa gitu kan. Ya lanjut ke eksekusinya gitu. Artinya walaupun kita terbatas, tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, ya kita tuh juga dapat dapat apa ya, dapat jalan-jalan yang nggak Eh, terduga gitu, dapat pintu-pintu gitu. yang Nemu penting pintu sabar yang ya. Yang penting sabar, yang penting sabar. sabar, sabar ya, Iya, iya sabar ya, karena yang dan kita nggak mungkin kan kayak jalan sendirian sekarang. At least kita mm, seenggaknya kalau memang ini masalah nggak bisa, oke, ini memang semua masalah nggak bisa diselesaikan dengan sendirinya, dan mm, terkadang atau seringnya kita butuh yang namanya orang lain. Jadi ya jadi ya temuin komunitas lah ya, temuin komunitas yang iya positif lah yang bisa bantu penting. kita. Yes, agree banget. Bener banget kok. Aku juga dikuatkan sama teman-teman PG-ku gitu kan. Ya gimana malam mingguku tuh ya nggak sepi gitu kan. Maksudnya tetap ada gitu, tetap ada teman-teman yang nguatin, ngehibur hati juga gitu kan. Namanya ya Tuhan nyiptain kita kan sebagai makhluk sosial gitu kan. Emang um, udah dari hakikatnya gitu, kita nih makhluk sosial yang butuh orang lain. Jadi ya jangan gitu kamu anggap dirimu sendiri aku bisa selesaiin segala sesuatu sendiri, karena kita diciptakannya untuk sama-sama menolong gitu kan, untuk sama-sama berinteraksi dengan orang lain. Ya penting buat temuin oke, komunitas yang benar, dan puji Tuhan oke, oke. aku ikut komunitas itu. Komunitasnya Yes. dikit lah,
CG ya, connect grup ya. Iya, Kalian cari aja. Sekalian promo ini. CG, weh. Ntar aku Dua, tulisin dua di huruf. bawah. Ntar aku tulisin di bawah. Yes, 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 benar-benar. Join CG. Join, Benar-benar, join. wah. Penting Buatlah, banget. buat yang lagi galau, gundah gulana, join CG Hmm, aja. iya, Atau yang hati lagi terasa patah hati, lebih atau yang hangat. lagi patah hati, atau Iya, yang lagi ngalamin yang ya perasaan yang tertolak, ya join aja lah iya. ya. Barangkali Bisa kita bisa curhat bantu lah ya kita. sebenarnya. Benar-benar, benar-benar. Oke, Kita jadi oke. rumah, wede. Oke, oke. Seneng banget. Hmm, Hmm, oke. Thank you lo udah mau Thank you luangin waktu juga. di sini, dan nanti kapan-kapan kita Hmm. ngobrol lagi lah ya. Sal. Ya, oke. Oke, thank you, Siap kok. dan Thank you juga kok. God bless, sampai ketemu Wes. Yes, di God bless you lain kok. kesempatan. Siap, siap, siap. God bless. Thank Lucu banget. you. Udah nih dadanya gini doang ya. Udah kan? Dada, Bye-bye. Kita kita gimana ya out berarti. dadanya? Apa? Apa gimana ya? Dada, gimana ya dadanya? Udah ya? Ya, Gimana? tadi udah sih tadi. Jadi udah ya? Oke, Udah. oke. Udah ya Thank you berarti ya. loh. Iya, Bisa. thank you. Oke, thank Bisa, you bisa. juga kok. Thank you, Senang sih Safi. ngobrol-ngobrol gitu. Luar biasa banget ya kok ya. Ya, kalau sharing gitu sih kok. Aku dapatkan sesuatu, kok juga dapatkan sesuatu gitu.